Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita membahas musik, ada pembahasan lagi yang sedikit menarik, yaitu sufi, suka Sufi. film. Iya, suka film. Jadi kan di pondok umumnya itu kan nggak ada televisi, Heeh. ya kan? Di umumnya kebanyakan pondok itu kan nggak ada televisi. Di sini kita bahasnya tentang film. Bolehkah menonton film? Hubungannya sama openingnya tadi di pondok gak ada televisi apa gitu? Ya kan ini kan yang bahas kan orang-orang pondok gitu. Kan ada sebagian juga dari pesantren kan yang tidak membolehkan untuk menonton bioskop katakan, tidak boleh menonton film. Nah, pertanyaannya, bolehkah menonton film? Nonton film dari sisi filmnya itu sendiri ya enggak apa-apa. Cuman kalau ada pesantren yang larang nonton bioskop atau Menonton film. iya kan bukan gara-gara filmnya tapi gara-gara ngatur waktunya si santri gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan, berbeda jalur lah. Sedangkan film sendiri sebenarnya ya sebagai hiburan satu, dua kadang-kadang memang ada hal-hal baik yang bisa diambil. Sekaligus di sana juga pasti ada hal-hal yang buruk dari film itu sendiri. Yang juga bisa buat kita pelajaran. Iya, tentunya seperti itu. Jadi ya, Baik buruk kan tinggal bagaimana kita menyikapinya. Terus gini, kalau terjun di industri perfilman boleh apa enggak? terjun di industri perfilman boleh Sedangkan apa kan enggak? kita tahu sendiri kultur di dunia industri kan seperti itu. Sedangkan kita katakanlah anak-anak media gitu, yang terjun di dunia seperti itu kan kepengen Terjun di dunia industri film ini maksudnya sebagai aktornya apa sebagai Ya. pelaku perfilman yang di balik? kalau di balik layar katakan. Terus kita kan ikut sutradara. Kita harus ngesut adegan seperti apa atau apa kan kita hanya Apa ngesut. kata? Iya. Terus kayak gitu gimana? Bolehkah? Sedangkan kan itu kita tidak bisa menolak. Ya jelas ya kalau apa hal buruk seharusnya memang nggak boleh. Seharusnya kalau emang halnya apa menerjang agama ya jelas nggak boleh. Tapi kan kita melihat sebuah pekerjaan itu bukan dari sisi kalau ada boleh atau tidak boleh, tapi dari dasarnya saja boleh nggak bekerja sebagai orang perfilman? Boleh. Boleh. Tapi nanti kalau ada hal yang apa bertentangan dengan agama baru nggak boleh melakukan hal itu saja, yang lainnya masih tetap boleh. Jadi ya boleh. Kalau di sisi aktornya, Di sisi aktornya sendiri dulu saya masih kecil saya pernah ingat ada pembahasan apakah jadi aktor itu boleh apa enggak, kan itu termasuk menipu. Iya kan? pura-pura menang. Iya, pura-pura menangis segala macam. Apakah itu boleh? Yang jelas konklusinya setelah berjalannya waktu, ya nggak ada masalah sih jadi aktor. Tapi ya gitu tadi, harus tahu bagaimana ngatur ngatur diri juga. ngatur diri itu yang paling penting. Ya. Toh ya sebenarnya film sendiri ya, kalau saya memahami film sendiri itu kan perkembangan saja dari orang dahulu suka bercerita menggambarkan sesuatu, Dulu ada tukang dongeng gitu. tukang dongeng, tapi mereka nggak memiliki apa ya media. Habis itu di Jawa sendiri misal wayang. contohnya dikembangkan dari cerita itu dijadikan wayang, dijadikan layar buat orang melihat biar ada visual. Bahkan Habis sempat itu ada radio juga. drama Drama. radio di drama ada. Habis itu dikembangkan jadi film. Jadi itu sebenarnya perkembangan budaya saja. Cuman ya balik-balik kayak pembahasan musik kemarin. Iya. Siapa yang isi? Bagaimana isinya? Seperti itu. Siapa yang menggunakan? Kalau yang menggunakan tangan yang salah ya jadinya filmnya salah. Seperti musik yang nggak ada hukumnya ketika digunakan oleh tangan yang salah jadinya haram. Kan seperti itu. Jadi itu perkembangan budaya. Seharusnya kalau ada insan-insan media dari orang-orang kita, yakni terkhususnya santri, ya bisa mengembangkan lah. Dan kita lihat sih kalau hampir lihat di mana Instagram, di YouTube,
banyak santri yang mulai terjun, meskipun mungkin karena backgroundnya santri kurang bisa mengembangkan seperti orang Belum yang bisa. Hah? Belum bisa. belum bisa mengembangkan seperti orang-orang yang di luar ya. Tapi seenggak-enggaknya kita mulai Merambah dunia. merambah ke dunia itu bagus sekali. Lalu kalau ngomong-ngomong film gitu, apakah ada rekomendasi film yang bagus? Tapi sebelum bahas rekomendasi film ya, apa di balik layar tadi, ketika kita membawakan sebuah film, katakan film sejarah, terus tapi ternyata sejarah itu tidak sepenuhnya benar. Maksudnya di skripnya itu, itu gimana? Kadang-kadang kan Padahal kita tahu tuntutan industri kan memang bagaimana film itu bisa menjual. Itu yang lebih dipikirkan daripada apakah film itu sesuai dengan sejarah atau enggak. Itu sebenarnya permasalahan yang harus dipikirkan bersama. Jadi kalau menurut saya ya kurang tepat ya ketika ada film sejarah tapi yang lebih dipikirkan adalah sisi materialnya gitu loh. Jadi ya kalau semisal kita sendiri tahu dan itu salah ya seenggak-enggaknya kita mengingkari lah kalau emang kita orang di perfilman itu sendiri. Dan kalau emang rekomendasi film kalau di Indonesia sebenarnya banyak ya, kayak 30 SPKI meskipun ada kontroversi di belakangnya. Kita perlu lihat ke dalam lebih jauh. Anak Orba ini. Anak Orba. Atau kalau film yang dari Arab ada sinetron Omar Ibnu Khattab itu Benar, bagus. di Arab sendiri ada sinetron? Ada. Istilahnya apa? Musalsal. Soalnya filmnya ada episode bersambung terus kan gitu. Jadi memang di belahan dunia manapun ada ya. Ada. Tapi kalau kita melihat film sejarah jangan langsung ditelan mentah-mentah. Soalnya kadang-kadang itu tadi ada karena memang lebih memikirkan ke penjualan. Iya. Ya akhirnya ada disisip-sisipi sesuatu yang nggak jelas. Atau kadang-kadang ada film yang memang tujuannya untuk merusak sejarah. Ada. Seperti Harem Sultan. Itu film mana itu? Film Turki. Oh tapi iya, BTW. Ini orang pecinta Turki. Paling tahu Turki ini. Paling tahu kekhalifahan Utsmani. Bukan paling tahu, tapi di antara santri yang tinggal di Arab tapi taunya malah Turki itu saya gitu. Tapi kalau teman-teman yang mahasiswa Turki ya jelas lebih tahu. Yeah. Tapi yang jelas gini, kayak Harem Sultan tadi itu ya. Yeah. Itu film tentang Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Akhirnya karena Sulaiman Al-Qanuni ini termasuk khalifah yang paling kuat dan bisa mengguncang Eropa sangat membenci beliaunya. Akhirnya dibikinlah film Harem Sultan untuk merusak nama siapa tadi? Sulaiman Al-Qanuni itu tadi. Seperti itu ada sedikit berbahaya. Atau kemarin ada film di Netflix saya ngelihat, soalnya saya langganan Netflix juga. Sufi. Suka film. Dalam tanda kutip Sufi itu suka film ya. Bukan sufi yang tasawuf. Sufi yang biasanya, ini sufi suka film. Ada di Netflix, ada Rise of pokoknya film tentang Rise of Ottoman, kalau nggak salah seperti itu. Film tentang Muhammad Al-Fatih ketika beliau menaklukkan Konstantinopel. Itu filmnya bagus. Season 1 sampai berapa season? Kan perasaan masih season 1 ini. Perasaan di film Turki itu panjang-panjang. Itu film Turki. Ini bukan film Turki. Ini kelihatannya produksi bukan Turki tapi produksi Barat. Jadi ini filmnya dokumenter ya. Dokumenter. Yeah. Itu filmnya secara keseluruhan saya nggak bisa bilang bagus sekali. Skala 1 sampai 10 saya bilang 6 atau 6,5. Kenapa? Lumayan. Yeah. Secara acting bagus. Kenapa kok saya bilang 6,5? Soalnya di sana banyak kebenaran sejarah yang ditutupi. Bahkan ditutupi. Secara nggak langsung menjelekkan
Sultan Muhammad Al-Fatih tadi. menjelekkan Islam secara keseluruhan seperti itu. Jadi bagus, tapi masih harus dicek lagi. Disaring juga. Yang jelas kalau kita lihat film sejarah, jangan sampai film sejarah ini dijadikan rujukan. Soalnya rujukan yang paling asli tetap buku. Makanya ada cerita lucu sih di Arab sana ketika lagi boomingnya sinetron Umar itu, Umar bin Khattab. Ada di sekolahan ditanyai, Sayyidina Umar masuk Islam kapan Sayyidina Umar masuk Islam? Seharusnya kan tahun 6 Hijriah. Ini enggak, episode ke-8. Kan ini menjadikan TV sebagai rujukan. Jadi itu percakapan sekolah, tapi jawabannya seperti itu. Kapan Sayyidina Umar masuk Islam? Ketika di episode ke-8. Udah selesai. Ya sudah. Padahal kan seharusnya kan ya tahun 6 kan enak dah. Terus gini, kan kalau tadi bicara sejarah juga ya. Kan sempat setiap episode saya bilangnya sempat ada gitu. Jadi kan ada film tentang Kanjeng Nabi. Ada beberapa film. Nah, itu kan kontroversi juga. Itu sebenarnya gimana? Kontroversi apanya? Kan katanya waktu kecil divisualkan itu, waktu diangkat oleh Sayyidina Abu Thalib. Saya enggak ngerti. Yang film Iran itu. Oh, kalau film Iran enggak pernah lihat. Kan, cuman kalau memvisualkan Nabi emang ijma'nya ulama enggak boleh seharusnya. Cuman kan kita ketika ngomong itu aja. Cuma kalau untuk keseluruhan menurut saya sih memang menggetarkan gitu. Soalnya dikemas Muhammad gitu. Oke. Jadi kan itu dikemasnya dalam sisi memang orang Islam yang Kalau emang kepingin lihat film sejarah Kanjeng Nabi yang paling bagus, Arisalah itu. Arisalah itu sudah terlalu lama tapi juga terlalu pendek. Iya. Ada film bagus 30 episode, per episodenya 45 menit. 45 menit kali 30. Ya kan satu hari satu kan lumayan tuh, 1 bulan. Semisal dilihat dari awal Ramadan enak kemarin untuk ngisi lockdown. Berarti ini keliru ini. Mestinya ini episode pertama ini. Iya. Judulnya Qamar Bani Hashim. Rembulan dari Bani Hashim. Itu film mana? Setahu saya Suriah plus Mesir plus Jordania kalau nggak salah seperti itu. Saya bilang bagus kenapa? Dan saya berani beri rating 9,5 karena memang ketika mereka bikin film yang memberi risetnya itu Azhar langsung. Al-Azhar. Seperti itu. Jadi bagus sekali. Ya dengar-dengar juga katanya beberapa ulama Al-Azhar juga bekerja sama dengan Hollywood. Iya, pernah. Tapi entah itu Pernah ada omongan seperti itu dan saya baca korannya saat itu, tapi belum terrealisasi kelihatannya. Nggak tahu ya, wallah alam. Mungkin bagus banget. Seharusnya. Iya. Soalnya saat mereka bikin mau kerja sama Hollywood itu setelah lihat Qamar Bani Hashim. Oh gitu. Gara-gara Qamar Bani Hashim saat itu katanya Hollywood tertarik untuk memfilmkan lebih bagus lagi, tapi nggak tahu. Itu tahun berapa ya? 2012-an, Bang. Ya nanti saya cari. Semisal santri masuk bioskop boleh apa enggak? Santri masuk bioskop boleh apa enggak? Kalau semasa dia masih nyantri Kurang. dan itu menyalahi peraturan pesantren ya enggak boleh. Tapi kalau dia semasa liburan dan memang semasa liburan oleh pesantren dia nggak dipeseni untuk nggak boleh masuk bioskop, ya sudah terserah. Mau masuk bioskop aja loh. Yang penting kan nggak ada yang aneh-aneh, pacaran atau yang lainnya kan gitu. Yang penting kan di belakangnya tadi. Iya. Masalah hukum aslinya seperti itu. Masalah adab berbeda lagi. Hukum dan adab berbeda. Iya. Jadi catatan. Jadi catatan itu. Untuk santri-santri yang melihat ini, tidak boleh dijadikan fatwa. Berbahaya ini. Ini Disalahgunakan. adalah fatwa sesat. Karena dia liberal. Ketika membahas film lagi, film yang paling bagus itu yang seperti apa? Kalau menurut saya kartun. Saya juga seneng sama film kartun, soalnya film yang paling bagus itu buat saya yang bisa merangsang imajinasi kita.
biar setelah kita bisa berimajinasi lebih baik, kita bisa berkarya lebih baik. Itu film yang paling bagus. Makanya saya senang film kartun atau film yang bertema petualangan, persahabatan, perang. Itu yang paling saya suka. Mau itu dari Cina, mau itu dari Indonesia, mau dari Antek apa? Cina ya? Antek Cina. Antek komunis. Kan bagus. Iya. Kan jadi kalau saya tangkap pembicaraan ini, bolehlah kalian santri-santri yang melihat ini, bolehlah kalian lihat film atau lainnya. Tapi kalau buruk itu ya buat pelajaran, jangan seperti itu yang buruk-buruk itu. Kalau bagus, ya masa kalian kalah sama film gitu. Apakah seperti itu? Boleh, bisa. Dan kalau film kan juga berhubungan dengan kesenian gitu, pekerja seni gitu. Bagaimana kalau episode selanjutnya kita bahas tentang lukisan, kaligrafi atau seni dalam Islam? Boleh saja. Boleh. Ini sebagai Kalau spoiler gitu, ini. Kalau gitu untuk episode kali ini semoga Bermanfaat. Gayeng Bareng bisa jadi film. Ini sudah difilmkan ini. film dalam tanda kutip film yang sebenarnya. Dan episode kali ini kita sudahi seperti biasanya dan kita lanjut di episode selanjutnya yang tadi sudah ada spoilernya. Nggak tahu besok atau kapannya kan? Ya, Yang semoga baru spoiler bermanfaat. aja itu. Amin. Dan bisa lanjut episode selanjutnya dengan lancar juga. Insya Allah. Assalamualaikum. Oh iya, Ya, gimana? Bentar. Ini kan podcast Gayeng Bareng spesial 10 hari terakhir Ramadan kan ya? Mungkin nanti setelah Ramadan nggak setiap hari jelas. Iya, pasti itu. Cuma kan ini untuk mengisi. Jadi sebenarnya Gayeng Bareng itu programnya Pak Ahmad ini, Gus Ahmad ini, ketika Rabu malam Kamis bareng anak muda-muda di desa sendiri. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, sesi tanya jawab ya seperti ini tanya jawab, tapi bukan saya yang tanya, teman-teman yang tanya. Teman-teman. Nah, karena ada corona itu akhirnya sempat live di Facebook dan akhirnya kita putuskan buat ini untuk 10 hari sementara. terakhir. Jadi untuk setelah Ramadan mungkin masih ada tapi nggak setiap hari. Insya Allah seperti itu dan semoga corona cepat selesai lah. Amin. Sudah kangen sama teman-teman Gayeng Bareng. Sekian dulu episode kali ini. Kembali bertemu kita di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.